Halo Sobat Wordspace, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Mimin di channel Wordspace. Kali ini Mimin akan menyajikan kisah inspiratif dari pemilik Starbucks, yaitu Howard Schultz. Penasaran seperti apa kisah perjalanan hidupnya hingga menjadi pemilik Starbucks? Mari kita simak bersama-sama. Howard Schultz. Howard Schultz dikenal sebagai pemilik Starbucks. Ia bukanlah pendiri Starbucks. Kedai kopi Starbucks sendiri didirikan oleh 3 orang, yakni Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Zev Siegel. Namun, kisah perjuangan dari Schultz sangat inspiratif, di mana ia dulu hanya karyawan kecil dari Starbucks dan berhasil menjadi pemilik dari Starbucks. Saat ini Starbucks merupakan salah satu jaringan kedai kopi tersukses di dunia. Kedai kopi ini memiliki jaringan yang tersebar di hampir seluruh dunia. Kesuksesan Starbucks tersebut tidak lepas dari peran Howard Schultz. Bagaimana kisah Howard Schultz dan sejarah kopi Starbucks? Biografi Howard Schultz. Howard Schultz lahir pada tanggal 19 Juli 1953 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Fred Schultz, seorang pensiunan tentara, dan ibunya bernama Elaine Schultz. Kondisi keluarga Howard Schultz sangat miskin ketika itu. Saat ia masih kecil, ia dan keluarganya pindah ke wilayah tenggara Brooklyn. Terlahir dari keluarga miskin. Usia 12 tahun, Howard Schultz sudah bekerja sebagai loper koran untuk membantu kehidupan keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai seorang supir truk dengan penghasilan pas-pasan. Ketika ia berumur 16 tahun, ia bekerja sebagai penjaga toko. Ia hanya bersekolah hingga SMA dan tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi karena tidak memiliki uang yang cukup. Beruntung, ia sangat pandai di bidang olahraga, terutama olahraga basket dan juga sepak bola di sekolahnya. Ia kemudian menerima beasiswa sepak bola dari Northern Michigan University pada tahun 1970. Setelah mendapatkan gelar Bachelor of Science di bidang ilmu komunikasi dari Northern Michigan University pada tahun 1975, ia kemudian mulai bekerja di Xerox Corporation dengan posisi Sales Representative. Setelah lama bekerja di Xerox, Schultz kemudian mencoba peruntungannya di perusahaan asal Swedia bernama Hammerplast. Perusahaan tersebut menjual peralatan pembuat kopi. Schultz bekerja sebagai direktur penjualan untuk wilayah pemasaran Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Schultz kemudian mengunjungi salah satu pelanggannya, yakni kedai kopi yang baru dibeli oleh Starbucks Coffee Company yang saat itu masih kecil di wilayah Seattle, Amerika Serikat. Tertarik dengan kopi. Howard amat penasaran sebab pelanggannya tersebut banyak memesan plastik kerucut penyaring untuk membuat kopi. Ia juga takjub dengan semangat dari pendiri Starbucks dalam membuat kopi dan pengetahuannya tentang kopi. Meskipun perusahaan Starbucks kala itu masih sangat kecil dan hanya memiliki beberapa kedai kopi saja, namun penjualannya tiap bulan menunjukkan peningkatan yang bagus. Ini membuatnya menjadi tertarik dengan Starbucks. Ia kemudian menelpon pendiri Starbucks kala itu, yakni Jerry Baldwin, dan memohon untuk dipekerjakan di sana. Saat itu Starbucks sudah berusia 10 tahun. Dalam sejarah Starbucks, dikenal ada 3 orang pendiri Starbucks, yakni Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Zev Siegel. Mereka bertiga mendirikan Starbucks pada tahun 1971. Mereka juga yang mendesain logo perusahaannya tersebut. Pada tahun berikutnya, ia mempersunting Sherry Kurz Schultz sebagai istrinya. Bekerja di Starbucks. Di Starbucks, posisi Howard Schultz sebagai direktur pemasaran perusahaan kopi tersebut. Gaji yang ia terima lebih kecil saat ia bekerja di Hammerplast.
Saat ia melakukan perjalanan bisnis di Milan, ia menyadari bahwa banyak kedai kopi di kota tersebut yang tidak hanya menyajikan sebuah kopi espresso yang bagus, namun juga kedai kopi di sana dapat dijadikan sebuah tempat untuk pertemuan. Setelah kembali ke Amerika, Scholz kemudian membujuk pemilik Starbucks agar kedai kopi mereka bisa menawarkan kopi espresso, bukan hanya kopi biasa, teh seperti yang biasa mereka tawarkan kepada pembeli. Scholz juga menyarankan agar Starbucks mengubah konsep kedai kopinya agar mirip seperti sebuah restoran di mana pembeli dapat bersantai menikmati kopi mereka. Namun usulan dari Scholz ditolak oleh Jerry Baldwin, alasannya mereka belum siap untuk masuk ke bisnis restoran seperti yang ditawarkan oleh Scholz. Keluar dari Starbucks. Akhirnya Scholz kemudian memutuskan untuk keluar dari Starbucks pada tahun 1985. Scholz kemudian bertekad mendirikan kedai kopi sesuai dengan keinginannya. Namun usaha tersebut tidaklah mudah. Modal yang ia butuhkan sebesar $400.000. Ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Di sisi lain, istrinya juga sedang mengandung anak pertama mereka, yakni Eliyahu Jordan Scholz. Pemilik Starbucks, yakni Jerry Baldwin dan Gordon Booker, menawarkan bantuannya. Scholz juga menerima modal sebesar $100.000 dari seorang dokter yang amat terkesan dengan usaha Scholz. Mendirikan Il Giornale. Tahun 1986, Scholz akhirnya punya modal yang ia butuhkan untuk mewujudkan idenya. Kedai kopi pertamanya ia beri nama Il Giornale. Kedai kopi Scholz tidak hanya menawarkan kopi saja, melainkan juga es krim. Kedainya juga menyediakan tempat duduk untuk menikmati kopi dan alunan musik khas Italia. Menjadi pemilik Starbucks. Dua tahun setelah kedai Il Giornale milik Scholz berdiri, manajemen Starbucks memutuskan untuk menjual unit bisnis Starbucks kepada Scholz senilai $3,8 juta AS. Setelah menjadi pemilik Starbucks, Scholz kemudian mengganti nama Il Giornale menjadi Starbucks. Setelah itu, ia kemudian bekerja keras memperluas jaringan kedai kopi Starbucks ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Pengalaman serta pengetahuan Scholz di bidang pemasaran membuat jaringan kedai kopi Starbucks berkembang dengan pesat. Pada tanggal 26 Juni 1992, Starbucks resmi melantai di bursa saham, membuat kekayaan Scholz terus meningkat. Scholz juga menulis buku Pour Your Heart Into It, How Starbucks Built a Company One Cup at a Time. Buku keduanya berjudul Onward, How Starbucks Fought for Its Life Without Losing Its Soul. Peningkatan pesat Starbucks. Sejak itu, kedai kopi Starbucks terus menunjukkan peningkatan yang pesat. Jaringannya terus tumbuh di banyak negara. Namun pada tahun 2008, Starbucks yang berstatus sebagai jaringan kedai kopi raksasa di seluruh dunia, goyah. Hingga kemudian, Howard Scholz kembali menjabat sebagai CEO Starbucks. Scholz kemudian menutup beberapa kedai Starbucks-nya sebagai langkah antisipasi. Selain itu, ia juga rajin memberikan pelatihan ke karyawannya mengenai kemampuan dasar pengelolaan kopi. Pada tanggal 1 November 2013, ia mengundurkan diri sebagai CEO Starbucks dan digantikan oleh David Viniar. Saat ini, total kekayaan Howard Scholz senilai $3,1 miliar atau sekitar 41,3 triliun rupiah, yang sebagian besar ia dapatkan dari kepemilikan jaringan kedai kopi Starbucks. Starbucks saat ini memiliki kedai kopi sebanyak 21.563 di 64 negara, dan tidak hanya menawarkan kopi saja, melainkan juga jus serta beberapa kue. Kisah inspiratif Howard Schultz mengajarkan kita untuk selalu mengejar impian dan berani menghadapi tantangan. Dengan ketekunan dan kerja keras, seorang loper koran pun bisa meraih kesuksesan yang tak terduga.
Schultz telah membuktikan bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapai tujuan. Bagaimana sobat-sobatku? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.